KBR Inspiratif, terpercaya. Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tema kita pagi hari ini perlakuan perpajakan di bidang kesehatan. Baik saudara, harga tes PCR akhir-akhir ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat kita. Sempat juga ramai diberitakan bahwa harga tes PCR di negara lain itu, misalnya kasih contoh seperti India gitu ya, jauh lebih murah ketimbang di Indonesia, dan ini membuat lumayan perbincangan jadi ramai. Dan Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak itu tidak menyebabkan harga PCR menjadi lebih mahal. Selain itu, pemerintah juga sudah merespon dengan menurunkan biaya pemeriksaan PCR menjadi Rp495.000 di wilayah Jawa Bali dan Rp525.000 di luar Jawa Bali. Lalu sebenarnya faktor apa saja sih yang memengaruhi harga tes PCR ini? Kemudian bagaimana perlakuan perpajakan bagi bidang kesehatan di tengah situasi pandemi? Kita akan cari tahu lebih dalam ya bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui virtual. Melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Arief Yunianto selaku penyuluh pajak ahli madya di Jen Pajak. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mas Rizal Wijaya, salam sehat. Salam sehat selalu. Mohon maaf saya pakai masker ya Pak Arief. Baik. Baik. Dan pagi hari ini kita ngobrolin soal masih terkait dengan pandemi nih di bidang Mas Rizal. di bidang kesehatan. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, bagaimana perlakuan PPN dan PPH atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sejauh ini. Kemudian apa saja sih sebenarnya insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dalam penanganan COVID-19? Baik, terima kasih Mas Rizal. Seperti yang diilustrasikan Mas Rizal tadi, beberapa hari yang lalu, pekan lalu itu agak rame ya tentang PCR kok segini sementara India segitu. Nah, juga kemudian rame apa karena pajaknya atau apa? Sempat tadi sudah dijawab juga oleh Kementerian Keuangan Direktur Jenderal bahwa bukan itu. Nah, kembali ke pertanyaan bagaimana perlakuan pajak khususnya PPN dan PPH yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi ini, maka yang pertama dapat saya jelaskan bahwa sebagian besar barang yang digunakan saat ini untuk keperluan penanganan pandemi itulah dari impor ya. Nah, impor ini istilahnya impor barang kena pajak atas itu saat ini PPN-nya tidak dipungut, jadi tidak kena PPN dan juga dibebaskan pasal 22. Jadi saya garis bawahi bahwa PPN dan PPH itu dibebaskan. Ya, apa saja sih? Nah, kalau pengen tahu kita bisa satu obat-obatan ya, obat buat yang antivirusnya, buat peradangannya, buat dan sebagainya lah. Kemudian vaksin, termasuk vitamin, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, kan nggak cuma vaksin ya, tapi peralatan pendukung. Iya, peralatan laborat juga. Kemudian peralatan pendeteksi. Nah, ini yang kejawab ya. Peralatan pendeteksi berarti apa? Kita berbicara antigen, PCR. Nah, APD juga tadi kan, peralatan perawatan pasien dan peralatan pendukung lainnya. Itu mulai dari impornya itu tidak dipungut PPN dan juga dibebaskan PPH-nya pasal 22. Itu gitu Mas Reza. Oke. Ya. Jadi sebenarnya tidak memengaruhi gitu ya. Bahkan tidak memengaruhi sama sekali. Bahkan malah dibebaskan sebenarnya. Dibebaskan. Nah, ini perlu masyarakat tahu nih. Ya. Jadi kalau misalnya harganya memang lebih mahal, berarti ada faktor lain nih. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin ini nih, kira-kira apa yang membuat mahal ya? Ya, nah gini, ini adalah sebuah fakta bahwa memang komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, obat-obatan, vaksin, terutama lah, case ke peralatan pendeteksi antigen PCR itu adalah sebagian besar diimpor dari luar negeri. Nah, biaya impor itu tadi itu yang menentukan mahal tidaknya harga PCR di Indonesia. Dan juga impor tadi juga ada kalanya masih dibutuh untuk diolah lagi dan itu membutuhkan cost, biaya, begitu.
Mas Oke. Rizal. Kurang lebih itu penjelasannya. Mungkin Ya, analoginya yang simpel lagi, kalau masyarakat biasanya order lewat online itu ada ya. ongkirnya lah. Nah, itu. Dari Ya, harga gampangnya seperti itu. dari harga food makanan misalnya yang dipesan cuma 25.000 bisa Ya. ongkirnya 2 kali lipatnya. Nah, kalau ini malah ini artinya apa? Eh, Foodnya udah mahal, Hmm? terus biaya itunya masih tambah biayanya. Jadi ada dua komponen yang membuat ini tetap masih mahal. Ya, seperti itu. Belum Mas. lagi ada proses di sini ya, di dalam Iya. negeri sendiri. Itu yang membuat cost juga semakin naik. Ini Ya. juga mesti lebih awareness masyarakat lebih ditingkatkan lagi soal ini. Lalu kalau tadi disinggung soal alat kesehatan, termasuk juga alat pendeteksi seperti tes PCR Ya. dan juga antigen ini yang diimpor. Nah, apakah dibebaskan dari PPh dan PPN ini hanya untuk barang impor saja atau? Baik. Di awal memang saya jelaskan dari impor aja. Karena apa? Sebagian besar barang-barang untuk penanganan pandemi ini adalah dari impor. Tapi apakah hanya impor saja? Tidak. Ternyata karena ada apa? Ada istilahnya kalau dalam bahasa undang-undang itu penyerahan barang kena pajak. Jadi jual beli di dalam negeri itu, baik itu obat-obatan yang saya sebutkan tadi, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, saya ulangi lagi, itu berarti antigen dan PCR, APD dan sebagainya, itu juga dibebaskan PPh-nya dan PPN-nya juga tidak dipungut. Termasuk tidak hanya barang. Jadi kan gini, dalam penanganan pandemi itu kadang membuat rumah sakit, membuat sarana prasarana dan itu membutuhkan jasa. Jasa-jasa apa? Konstruksinya ya misalnya ya. Jasa konsultasinya di dalamnya, teknik, jasa teknik, jasa manajemen. Kalau terjadi dalam ada kegiatan sewa menyewa, itu juga termasuk tidak dipungut PPN-nya dan PPh-nya juga dibebaskan. Jadi semua ya, mulai dari impornya, mulai dari penyerahan barang dalam negeri, sampai jasa-jasa yang terkait. Jadi luas sekali tentang penanganan COVID ini, insentif dari pemerintah, khususnya pajak. Ya. Baik. Nah, ini berlaku dari kapan sampai kapan, Mas? Adakah sudah ditentukan pasti ya? Ya, Meskipun pandemi sebenarnya juga nggak tahu kapan berakhir kan? ya, berlakunya itu sebenarnya sudah mulai dari pertengahan 2020 dulu, bertahap 3 bulan ya. Nah, evaluasi kemudian sampai dengan saat ini diperpanjang sampai Desember 2021. Begitu, Mas Irwan. Oke, hingga Jadi Desember luar biasa 2021. dari pertengahan sebelum pertengahan 2020 sampai perpanjang 2000. Semoga sih ya kita semua berdoa agar selesai di 2021 ini. Artinya ya utamanya kan tujuannya kan sehat semua. Betul. Gitu. Kalau Ya. bisa secepatnya lah habis duhur nanti. Secepatnya. Amin. Habis zuhur makan siang selesai lah ya. Amin. Baik. Dan ini salah satu kebijakan yang pasti ditunggu-tunggu juga ya oleh masyarakat. Nah, artinya ketika sudah dibebaskan tapi tetap mahal, sekarang kita jadi lebih paham lagi nih berkat sudah dijelaskan juga sama Pak Arief. Lalu adakah barang-barang lain yang mungkin mendapatkan insentif ini, pajak? Iya. Selain yang disebutkan. Ya. Kalau tadi saya sebutkan obat-obatan, vaksin, APD, peralatan untuk pasien dan sebagainya, masih ada lagi. Yaitu misalnya contohnya ya, masker, kemudian bisa masker itu kan yang bedah, non bedah, kemudian N95, ventilator itu juga. Masker impor ya Mas ya? Pak? Iya, yang artinya yang dari impornya mulai dibebaskan, penyerahannya pun dibebaskan juga. Obat-obatan, kemudian mesin uji di labnya. Jadi bisa dikatakan semua yang terkait untuk penanganan pandemi, ya semua yang terkait penanganan ini, bahkan tidak hanya seputaran obat dan penanganan pasiennya, sampai jasa untuk membuat sarana dan prasarana penanganan pandemi itu semua dibebaskan dan tidak dipungut, baik PPN ataupun PPh-nya. Baik. Sebenarnya apa nih Pak yang melatar belakangi dengan dikeluarkannya insentif ini, kebijakan ini? Ya, tentunya ya, yang dilakukan pemerintah itu adalah semata-mata sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan juga
sektor usaha ya yang terkait itu, dan fasilitas pajak yang diperlukan untuk mendukung ketersediaan barang dan jasanya itu kan diperlukan. Jangan sampai kemudian vaksinnya terlambat ya dan sebagainya kan. Nah, itu tersedia dan terjangkau dan kemudian bisa digunakan oleh masyarakat khususnya yang sedang kena COVID. Nah, itu tadi goal utamanya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Itu. Baik, karena kalau mengalami keterlambatan sedikit saja, Iya. itu pasti akan berpengaruh juga ya, menjadi Ya. krusial pasti tentunya. Nah, kalau ada yang menanyakan nih, masyarakat pasti bertanya-tanya, di India saja misalnya nih masih bisa murah loh. Kalau berbicara Ya. soal prosesnya lah, terus kemudian cost biaya untuk pengiriman, impornya, itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya Pak? Jadi kalau ada yang punya pertanyaan seperti itu, bagaimana nih tanggapan dari Ya. Pak Arief? Baik, saya mengacu apa yang disampaikan dari BPPT kemarin ya, dari Direktorat Pusat Teknologi kalau nggak salah, bahwa 90% alat kesehatan di Indonesia itu masih impor ya. APD, swab, 90%? iya, regen PCR, artinya ini yang men-state BPPT, berarti dengan alasan dan studi yang lebih mendalam ya, dan industri farmasi Indonesia itu masih bergantung kepada China dan India. Nah, dua negara ini yang saya sebutkan itu fakta juga sudah mampu memproduksi bahan-bahan kimia sendiri. Itulah sebabnya ya, maka PCR di India tidak sampai 100.000 ya, masih 90 ribuan ya. Nah, faktanya seperti itu. Jadi untuk membuat PCR untuk saat ini perkara-perkara. Namun juga BPPT menyatakan bahwa stok ilmuwan saat ini untuk membuat produk Indonesia nggak kehabisan lah. Artinya pengembangan penelitian itu terus berlanjut dan berkembang. Seperti itu, Mas Rizal. Itu jadi kira-kira beberapa faktor yang menyebabkan mengapa harga PCR masih tergolong lebih mahal, meskipun sebenarnya juga sudah diturunkan harganya, sudah mulai agak terjangkau gitu ya. Kalau mungkin kalau harga normal yang sebelum diturunkan, masyarakat mungkin jadi berpikir bahwa daripada untuk tes PCR, artinya akhirnya mendingan buat beli ini kebutuhan pokok. Dengan harga 1 jutaan ya. Betul. Kalau sekarang ya disyukuri aja, saya pikir 490. Oke lah, kalau diperbandingkan masih lebih mahal ya, tapi separohnya, bahkan untuk beberapa PCR yang mensyaratkan jam itu artinya di bawah separohnya dari yang kemarinnya. Luar biasa lah perhatian pemerintah atas penetapan harga PCR ini. Ini sebagai salah satu upaya percepatan juga ya, supaya pandemi segera berakhir.